Orang orang itu tinggal kitabnya. Tinggal Kitabnya udah tinggal. Oh, ini aja. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu orang alim itu terbagi kepada dua. Pertama, orang yang masih terdidik daripada memandang Allah, masih memandang diri, masih terdidik dia daripada memandang Allah. Inilah yang terbanyak. Bagian yang pertama inilah yang banyak. Mereka menguraikan ilmu pengetahuan dengan lancar dan lancang bagi siapa yang mau mengambil pengetahuan daripadanya. Uraiannya itu supaya dapat pula ia menyesuaikan dengan amal perbuatannya. Tetapi jika ia terjatuh kepada maksiat, ia sangat malu terhadap orang yang mendengari nasihat-nasihat. Dia ngajar umpamanya, kalau dia berbuat maksiat lalu malu dia, kadang-kadang berhenti mengajar, berhenti, itu masih memandang diri dia, ya, tidak memandang kepada Allah. Dan peringatan yang disampaikannya malu terhadap orang yang mendengari nasihat-nasihat dan peringatan yang disampaikannya, karena ia masih memandang dirinya dan ilmu pengetahuan yang diuraikannya itu dipandangnya daripada dirinya, dan ia masih terbimbing dengan Tuhannya, masih terbimbing daripada Tuhan. Kedua, orang yang telah terbuka hijab, terbuka dinding, dia membentangkan ilmu pengetahuan kepada manusia, tidak lagi memilih daripada dirinya, tetapi semuanya itu dipandangnya kebaikan daripada Allah kepadanya. Ia tidak tertahan
dan tiada merasa malu ia, tiada merasa malu jika ia terjatuh kepada maksiat. Sebab dia pandang Allah semua, makanya dia terbuat maksiat itu sudah takdir dari Allah. Jadi dia tidak merasa malu, sebab dia selamanya memandang. Tasbiqu anwarul hukama aqwalahum fahaitu syarat tanwir wa salat ta'bir, mendahului cahaya hukam akan perkataan mereka, maka sekira-kira jadilah cahaya sampailah ibarat hukam. Ahli hikmah, hukama itu yaitu orang yang kenal dengan Allah, orang yang arif billah, kenal dengan Allah tingkat tinggi. Nah, mendahului cahaya hukama akan perkataan mereka, didahului oleh cahaya, maka sekira-kira jadi cahaya, sekira-kira jadilah cahaya sampailah ibarat hukama. Wasalat ta'biru, ibarat hukama sampai, sebab bercahaya, ucapan mereka itu berdasarkan cahaya daripada Tuhan. Jadi dia itu cuma macam corong, ucapannya itu macam corong, padahal itu ucapan datangnya dari Allah. Jadi kalau ucapan mereka itu didahului oleh nur, maka perkataan mereka hukama itu langsung masuk kepada pendengar tadi, langsung masuk kepada pendengar. Jadi bisa hukama ini orang arif, kalau dia bercakap bisa dipahami oleh orang 1000 orang paham. Sekali cakap bisa paham 1000 orang. Tapi kalau yang belum sampai 1000 kali pun dia bercakap, orang bisa tidak paham, tidak mengerti. Cahaya pengenalannya, ma'rifahnya telah memancar dan cemerlang, mendahului daripada perkataannya. Sebelum dia berkata itu sudah cahaya pengenalannya sudah datang dahulu. Maka apabila ia akan bernasihat dan menguraikan ilmu pengetahuan yang ada pada batinnya, terlebih dahulu ia berhadap kepada Allah dan minta pertolongan daripadanya Allah, agar apa yang disampaikannya itu dapat dipahami dan diterima oleh orang yang mendengarnya, sehingga mereka dapat mengambil pengetahuan yang bermanfaat daripadanya orang yang punya cahaya ma'rifah.
kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraz. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraz. Tiap-tiap perkataan yang keluar, sedangkan atasnya perkataan tadi pakaian hati yang bersih di tempat keluarnya, tampaklah perkataan yang keluar dari hati tadi tampak kata-kata yang keluar daripada hati yang bersih dan yang suci daripada kotoran, memancarkan akan cahaya dan membukakan tutupan hati sehingga mudah diterima oleh orang yang mendengarnya. Man udina lahu fit ta'biri uhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa juliyat ilaihim isyaratuhu. Siapa-siapa yang diizinkan baginya itu orang dalam berbicara, membicarakan ilmu laduni, barang siapa yang diizinkan baginya dalam berbicara, artinya membicarakan ilmu laduni, niscaya dimengerti oleh tiap-tiap orang yang mendengar huraiannya kalau dia diizinkan, dan dilahirkan kepada mereka, kepada orang yang mendengarnya tadi isyaratnya orang yang diizini oleh Allah. Kalau kadang-kadang ulama atau aulia ini tadi dia mendahirkan sesuatu itu pakai isyarat, cuma tidak diucapkan, cuma pakai isyarat. Ada tuh Syekh Hasyim Asy'ari mau bikin partai bikin Jamiah Nahdlatul Ulama, itu kan dikasih isyarat, dikirimi tasbih cuma kita dengar apa artinya itu apa dengar itu, tapi kan sama-sama wali, paham lah apa yang dimaksud. Berarti itu orang diizinkan oleh Tuhan menyampaikan sesuatu yang akan dilahirkan. Syekh Nawawi Banten itu ditanya orang, cuma tanyanya pakai isyarat, entah bagaimana isyarat pertanyaannya, bukan dengan cepat. Tuhan kok bisa cerdas luar biasa, padahal banyak hidupnya di tepi laut, berarti banyak makan ikan. Kalau banyak makan ikan, tidak cerdas orang tuh kalau banyak makan ikan. Ini kalau ilmu kita banyak makan ikan cerdas, tempe tahu terus kurang cerdas. Tapi punya orang ini
banyak makan ikan malah itu tidak cerdas. Ya. Jadi dijawab oleh Senawai Banten pakai isyarat juga. Saya tidak pernah makan ikan. Ya, tidak pernah makan ikan. Sekalipun hidupnya di dekat laut, tidak pernah makan ikan. Sebab kenapa orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh ikan, didoakan oleh ikan. Kalau dia makan sikok tidak mendoakan lagi buat orang. Pakai isyarat bisa dipaham kalau diizingi oleh Tuhan. Senawai Banten katanya ada kiai cerita dengan saya waktu beli kitab Rakil Mudia itu karangan Senawai Banten. Beliau cerita Senawai Banten itu kalau ke tepi laut ikan ramai datangan ikan. Ya, sebab Imam Nawawi kada bakal menangkap, kada bakal memakan ikan. Kalau kita mana mau juga dekatkan, bakal memakan ikan. Ya, kiai kami, Kiai Sansuri, beliau mengajar ihya. Ya. Itu ihya itu kalau beliau ngaji setahun 4 juz berarti 4 tahun. Ngajinya tiap hari. Ya, lepas sembahyang subuh sampai 1/4 jam lah lonceng berhenti. Aku nih bersih apa tidak hati aku nih gitu. Ya, bersih apa tidak hati kan? Ada burung hinggap di jendela, didekati beliau, ditangkap terbang. Katanya kalau bersih hati, burung ditangkap kada terbang dia. Sebab kada bakal menyakiti dia terbang. Ini terbang berarti belum bersih lagi hati aku. Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Jadi Kiai Sansuri datang ke sana, hendak ketemu. Beliau di dalam ada keluar. Jadi bacaan aku di luar. Setelah keluar, ada orang minta bacaan, minta amalan. Itu kata beliau, itu yang dibaca Kiai Sansuri dengan ini bagikan sama orang. Tahu dia orang di dalam hati. Nah, ini baru wali kata Kiai Sansuri. Ini yang kata orang wali dasar memang betul wali, yang di dalam hati aku beliau tahu. Yang aku baca beliau tahu. Amalan yang Kiai baca itu kasihkan sama orang juga. Ini ya, iya. Tahu tuh. Kiai Salehin itu kawan ngajinya dengan Kiai kami ya. Kiai Hamid tadi dengan Kiai kami, Kiai Salehin sama-sama dengan Kiai Bisri Mustafa. Kalau yang ada ini anaknya Mustafa Bisri. Nah itu bapaknya Bisri Mustafa. hendak beli mobil, beliau kan ceramah kemana-mana. Jadi hendak beli mobil, kendaraan, ya. Jadi manggil-manggil lah dari luar, kada keluar. Iyalah kami orang rendah, kata beliau. Kada mau keluar, wali kada mau keluar lah beliau.
bukan gitulah kata beliau kan. Nah, apa tujuan? Hendak beli mobil, ya. Udah itu Fatihah, bacakan beliau Fatihah. Nah, semoga apa kabul apa yang diminta Kiai tadi Bisri. Itu beliau tuh sama-sama tuh Kiai Bisri, Kiai Ahmed, Kiai saya, Kiai Salihin, Kiai kami, Kiai Salihin tuh kawan tuh ngaji. Awak ini banyak salah, jadi kadang mau keluar gitu, langsung keluar. Jadi menurut apa dinyatakan Kiai Bisri Al-Fatihah, baca Fatihah. Nah, Kiai apa mobilnya apa yang dibeli? Mobil ini. Langsung pergi beli mobil, di mana dapat duit lah. Itu pohon itu aja digoyang bisa jatuhan duit. Kiai Hamid hilang sandal. Hilang sandal. Ada yang minjami sandal. Nah, ini Pak Yai pakai sandal aku nih. Jadi kata Kiai Hamid, kau nanti ngambilnya di Mekah. Sandal kau ini ngambilnya nanti di Mekah. Padahal ada harapan dari mana ada berduit. Sekalinya ada orang hendak minta menjual apa gitu, nah suruh nawarkan, kalau laku dikasih duit. Sekalinya ditawarkan tanah apa gitu kan, laku kasih duit banyak, bisa naik haji. Pas nerima sandal pinjaman tadi di Mekah sana, tahu dulu sudah dia. Nanti kau aja nerimanya di Mekah, sandal kawan yang minjamnya aku nih Mekah sana. Orang yang diizinkan Allah dalam berbicara yaitu menuturkan ilmu pengetahuan yang terbit daripada hati yang ikhlas lillahi ta'ala dan memohon izin serta pertolongannya Allah dan dalam mengharap keridaannya. Rubama barazal hata itu maksufatal anwar wallahu alam bishawab. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabina lana bimana tu sabina bimana ahfadna min kitab ibn Muhammad habana min al-aqli wa qadana min Allahumma arinna sallallahu alaihi wa sallam.